Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang budidaya hidroponik pada biji pakcoy atau nama ilmiahnya Brassica rapa. Jadi di sini jenis tanaman yang akan dibudidayakan yaitu sawi. Varietas yang dipilih yaitu sawi pakcoy atau bokcoy. Bahan yang diperlukan yaitu benih atau bibit, pupuk, dan tanah. Alat yang dibutuhkan yaitu skop atau sendok, pot atau polybag. Tahapan penanaman yang pertama yaitu menyemai bibit dengan cara memilih bibit yang berkualitas, lalu menyemai bibit pada polybag atau pot. Dalam media tanamnya digunakan pupuk kompos atau tanah yang telah diberi campuran 4 gram. Melubangi media tanam di wadah penyemaian dengan ujung jari dan masukkan 2 biji atau per lubang. 2 biji per lubang. Kemudian ukur atau tutup dengan media tanam dan tidak membukanya. Bibit yang telah disemai bisa disiram menggunakan sprayer setiap pagi dan sore. Setelah sekitar 2 minggu dan pakcoy bertumbuh dan memiliki 2 daun, maka bisa segera dipindahkan ke media tanam yang Kali ini dilakukan menggunakan pupuk organik baik itu padat maupun inorganik. Bila yang digunakan pupuk cair, maka penggunaan diberikan setiap 10 hari sekali dan diberikan dengan cara disiramkan maupun disiramkan pada tanaman. Untuk dosis penggunaan yaitu 1 sendok teh dilakukan dalam pupuk disiramkan pada sekitar 3 sampai 5 tanaman satu kali dalam pot. Bila yang digunakan pupuk organik padat, penggunaannya disesuaikan dengan kondisi dosis. Untuk detailnya, dilakukan sebelum olah tanah dengan dosis 1 sendok dilakukan dalam 20 ml air untuk sekitar 3 sampai 5 tanaman pakcoy dan diberi jarak pemakaian setiap 14 hari. Pada penanaman, bibit-bibit pakcoy yang telah siap dipindah tanam atau ditanam dalam kondisi tanah COVID lengkap dengan 2 kali campuran. Usahakan tanaman pakcoy disiram secara berkala setiap pagi dan sore dan diberi pupuk agar menambah nutrisi dan kualitas. Selain itu, ada pemeliharaan khusus untuk menanam pakcoy. Di sini diusahakan tanaman pakcoy disiram secara berkala setiap pagi dan sore, serta teratur dalam pemberian pupuk agar tanaman ternutrisi dan berkualitas. Sudah. Panen pakcoy dapat dipanen ketika daunnya telah lebar dan batangnya berwarna putih. Pakcoy siap dipanen pada umur sekitar 20 hari, ya. Setelah tanaman atau 20 hari sampai 30 hari setelah ini ciri-ciri pakcoy siap panen yaitu antara lainnya daun sampai dewasa memiliki palma lebar, pangkal daun berwarna hijau cerah, bentuk yang relatif pendek, jauh berbeda dengan sawi berukuran panjang. Panen dengan cara memotong pangkal batang dengan pisau tajam. Pakcoy yang siap panen dicuci untuk membersihkan sisa tanah dan membuang daun tua yang telah rusak. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Sebentar. Ya, sebentar. Jadi medianya apa ya? Tanah atau air? Tanah. Hidroponik artinya apa? Air. Tadi pakai apa sih? Pakai rock wall ya? Pakai rock wall ya. Jadi hidroponik banget. Tapi habis itu kamu pindahkan ke tanah ya? Sebenarnya rock wall-nya itu taruh aja di atas bekas botol gitu. Ya, nanti udah bagus, itu bagus banget, kamu modal banget pakai rock wall. Ya, pakai rock wall apa sih cara kerjanya udah bener banget gitu. Cuman jangan sampai dipindahkan ke tanah. Jadi kita pertahanin di air sampai dia panen. Gitu ya, jangan diketanahin. Nanti kalau diketanahin di mana harus turun ke bawah atau kamu harus pakai pot gitu. Ya. Oke ya, bentar ya. Ya, thank you. Tutuplah, silakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Asa Angelia, saya Nadia Septiania pada Putri, Saya Muhammad Ibrahim Putra. Saya Muhammad Lutfi Firmansyah. Saya Muhammad Yana Madani. Kami di sini akan menjelaskan perencanaan penanaman biji bayam Amaranthrus dengan metode hidroponik. Bayam atau nama ilmiahnya Amaranthrus spicy merupakan tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Dikenal sebagai sayuran dengan sumber zat besi yang penting. Tanaman bayam berasal dari Amerika dan mudah tumbuh. Tersebut di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Penelitian bayam. Pendahuluan penelitian bayam. Tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi normal mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan liar. Tujuan penanaman bertujuan untuk mengakhiri masa dormansi biji. Masa dormansi adalah masa inaktifnya biji. Biji akan bercabang bila terkena air, karena air akan merangsang hormon dalam biji aktif sehingga biji akan memecah cadangan makanan di dalamnya untuk menghasilkan energi untuk tumbuh. Alat dan bahan: 1 baku nasi plastik, 2 ember dengan lebar lembut sama dengan lebar baku, 3 kain panel atau biasa diganti dengan tisu, 4 spidol, 5 gunting, 6 biji bayam super, 7 air biasa. Cara kerja tanaman bayam: 1. Kain flanel bikin pola sesuai dengan bentuk dasar baskom. 2. Lalu gunting kain flanel ini sesuai pola. 3. Lalu masukkan kain flanel ini ke dasar baskom. 4. Kemudian masukkan baskom ke dalam ember sehingga ada ruang untuk air di bagian bawah pot. 5. Masukkan air ke dalam ember sampai batas baskom dan kain flanel harus tetap basah. 6. Setelah itu lalu biji bayam ditebar berjarak dengan sampai berdekatan atau supaya pertumbuhan yang maksimal. Kalau berdekatan, lalu biji bayam hanya bisa berdesakan dan akhirnya bayam tidak bisa tumbuh pasti jadi rumput hilang, kurus, tinggi, langsing. 7. Tutup baskom dengan plastik hitam, jangan sampai biji bayam terkena matahari yang terdapat hormon auksin yang tidak suka cahaya. Auksin itu ialah cinta kegelapan. Terus ada cara perawatan penanaman biji bayam. Yang pertama, pada waktu tahap persemayan antara hari ke-1 sampai hari ke-7, air yang digunakan adalah air biasa atau perlu menggunakan air nutrisi AB mix. Yang kedua, pada tahap persemaian, tinggi air adalah sebatas dasar bakul atau menyentuh kain flanel. Namun, ketika akar bayam sudah memanjang, silakan kurangi levelnya supaya ada rongga atau jarak antara dasar bakul dengan permukaan air. Yang ketiga, setelah bayam mendaun lebih dari 7 hari setelah semai, tambahkan nutrisi AB mix ke dalam air. Jika mempunyai alat ukur, ketepatannya adalah 800 ppm atau setara dengan perbandingan 5 mili A banding 5 mili B banding 1 liter air. Terus yang keempat itu, untuk tahap perawatan, cek setiap 2 atau 3 hari volume air dan kepekatannya. Apabila berkurang, maka ditambahi menggunakan air nutrisi AB mix. Terus yang kelima itu, bayam bisa dipanen sekitar umur 20-30 hari tergantung kebutuhan atau tergantung tumbuhannya. Sudah, ya. Berarti fix ya, kayak model ibu ya. Berapa ember yang kamu pakai ntar? Baskom. Yang jauh. Jangan 1 ya. Hah? 2.
Kalau bisa satu orang satu lah. Jadi banyak. Iya dong, masa satu kelas cuma satu ember? Ember yang kecil ya, bukan ember kan kayak baskom gitu kan? Oke, thank you. Nanti kalau pas itu naburnya agak banyak kan karena memang kalau bayam kan kecil-kecil ya. Tapi jangan banyak banget nanti kayak rumput gitu ya. Yaudah ditutup sok. Thank you. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih kepada Juweti telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan proposal kami yang berjudul Budidaya Tanaman Sawi Brassica sinensis Porphyr sinensis dengan media hidroponik. Tentu saja saya tidak sendiri sekarang. Perkenalkan, nama saya Nasya Yuda Fauzia Mutakin. Nama saya Rizania. Saya Indra Meliana Nurbatini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra. Tidak berlama-lama, kita langsung saja kepada menjelaskan budidaya tanaman sawi. Kenapa kelompok kami memilih sawi? Karena sawi merupakan salah satu jenis sayuran yang lumayan sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Juga penanaman sawi tidak begitu sulit, sehingga banyak petani hidroponik yang menanam sawi sekarang. Dan juga sangat banyak konsumen yang membeli sawi hidroponik walau mahal harganya. Karena konsumen sekarang mengutamakan mutu dan kualitas, terutama konsumen di kota-kota besar. Budidaya tanaman secara hidroponik ini telah banyak digemari. Meskipun sudah banyak dikenal, namun belum semua orang paham cara menanam hidroponik. Padahal, budidaya tanaman dengan sistem ini tidak sulit. Anda bahkan bisa menggunakan alat dan bahan sederhana yang mudah dijumpai. Contohnya, botol bekas. Hidroponik sebenarnya banyak jenisnya, namun tak semuanya mudah dipraktikkan untuk pemula. Sebab, modal untuk membuat instalasi hidroponik tidak murah dan perawatan tanamannya juga harus dilakukan dengan serius. Mempersiapkan alat dan bahan. Hal pertama yang harus Anda lakukan saat sedang membuat hidroponik sederhana yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Brick system membutuhkan beberapa alat dan bahan seperti berikut: kaleng bekas, botol bekas, pisau, lidi, kain flanel yang digunakan untuk mengalirkan nutrisi, dan bibit tanaman, media tanaman pupuk campur, nutrisi pupuk AB, mix, air, baskom, netpot, dan styrofoam. Nah, itu dia alat dan bahan untuk penanaman sawi dengan media hidroponik. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah menanam sawi dengan media hidroponik. Cara menanam hidroponik selanjutnya dengan membuat sistem lift itu sendiri adalah dengan menyiapkan botol bekas air mineral, dipotong menjadi dua bagian. Pada bagian di dekat leher botol dilubangi dengan menggunakan paku ataupun alat lainnya. Di bagian tutup botol juga dilubangi dengan diameter menyesuaikan suhu yang akan digunakan di sistem hidroponik. Pasang bagian atas botol dengan arah terbalik. Masukkan media tanam hidroponik di bagian atas botol dan isi bagian bawah botol dengan air. Nantinya air yang ada di bawah botol akan terserap oleh suhu kompor atau kain flanel dan membasahi media tanam yang ada di atasnya. Lalu, tahapan selanjutnya yaitu memilih jenis hidroponik. Jenis tanaman yang biasanya dibudidayakan dengan sistem hidroponik yaitu tanaman hortikultura. Beberapa tanaman tersebut antara lain sayur, bunga, buah, tanaman hias, tanaman obat-obatan, tanaman pertamanan, dan lain sebagainya.
Langkah selanjutnya adalah penyemaian benih. Penyemaian benih yang menjadi bagian dari cara menanam hidroponik adalah sebagai berikut. Pertama, potong media tanam dengan ukuran 2,5 dikali 2,5 cm. Lalu, basahi media tanam dengan cara mencipratkan air atau menyemprot air di atas permukaan media tanam tersebut. Buat lubang di tengah media dengan kedalaman kurang lebih 2 mm. Masukkan benih ke dalam lubang tersebut, tutup dengan plastik hitam, lalu simpan di ruangan gelap. Setelah 1 atau 2 hari, lihat hasil persemaian. Kemudian, buka plastik dan letakkan di bawah cahaya matahari. Jemur setiap hari dan siram media tanam apabila sudah kering. Apabila sudah muncul daun sejati, maka bibit sudah bisa dipindahkan ke tempat hidroponik. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan larutan nutrisi. Meskipun sistem tuik merupakan cara menanam hidroponik dengan botol yang sederhana, namun larutan nutrisi tetap harus diperhatikan. Nutrisi yang dibutuhkan dalam hidroponik dikenal dengan nama AB mix. Jika nutrisi dalam bentuk serbuk, maka nutrisi harus terlebih dahulu dilarutkan. Campurkan larutan A dan B dengan air bersih. Dosis yang bisa digunakan yaitu setiap 5 ml larutan A dan B dicampur dengan air sebanyak 1 liter. Selanjutnya adalah merawat tanaman hidroponik. Melakukan perawatan tanaman bisa dilakukan dengan pemberian nutrisi yang tadi, perawatan hama dan patogen tanaman, melakukan penyiraman, dan perawatan lainnya. Tahap terakhir yaitu tahap yang ditunggu, yaitu tahap panen. Tahap penanaman hidroponik sistemik, yaitu panen, kegiatan ini tergantung dari jenis tanamannya. Umumnya, tanaman hidroponik berumur pendek, sekitar 30-45 hari. Cara panen yang bisa dilakukan juga sesuai dengan jenis tanamannya. Bisa dengan cara memotong bagian atas tanaman atau mencabut tanaman tersebut. Itulah cara menanam hidroponik secara sederhana untuk para pemula. Hidroponik dengan sistem ini Hidroponik dengan sistem ini bisa dipraktikkan di rumah dan bisa ditempatkan di area yang sempit. Sebab perangkat hidroponik ini dapat ditempatkan di rumah. itu dia penjelasan tentang budidaya tanaman sawi dengan media hidroponik. Sebelumnya saya minta maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Nama saya Maria Damayanti. Nama saya Muhammad Al-Fatih. Saya Safi Bersia. Saya berkenalan. Saya Nana Maria. Kami dipersiapkan menjelaskan cara menanam tanaman cabai. Ya, judulnya apa judul panjangnya? Bukan nama ilmiah, judul budidaya apa penanam? Ya. Gimana pengaruh? Ya, betul gimana? Budidaya cabai rawit dengan metode hidroponik. Tadi kan pakai tanah. Ya nggak apa-apa, yang pengaruh-pengaruh aja itu tadi. Pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan fotosintesis. Ya, nanti pakai Indonesianya dicantumin ya. Ya. Itu cengek apa gitu ya? Ya, sip. Cara kerja boleh alat bahan dan cara kerja. Alat dan bahannya kita memerlukan botol bekas, tanah, terus biji cabai rawit. Ya, cara kerjanya? Cara menanam, siapkan botol bekas dan isi dengan tanah, lubangi botol bekas, lalu sebar bibit cabai rawit. Jauhkan dari paparan sinar matahari langsung, lalu pisahkan jika sudah jadi bibit, pisahkan bibit tanaman, lalu pindahkan pot yang lebih besar, lalu disiram secara teratur dan tunggu sampai buah. Oke, saya kasih saran buat kelompok ini, nanti lihat video saya yang saya share.
yang per kecambahan biji cabai, kamu lakukan itu. Ya, per kecambahannya. Karena kalau langsung ke tanahnya, yang lainnya mau panen, kamu belum tumbuh. Nanti kamu jengkel sendiri ya. Ya, jadi itu yang di video ya. Itu yang di video sampai dia ada kecambahnya. Nah, nanti kamu video lagi, disambung videonya. Jadi videonya jangan dikumpulin dulu ke ibu. Nanti disambung sampai udah ada daunnya kan. Nah, baru kamu masukin ke tanah. Ngerti ya? Yang pakai botol itu, ngerti? Jadi videonya agak jeda lama nggak masalah. Ya, itu yang bijinya itu boleh di rumah, asalkan di video aja. Boleh di rumah salah satu, oke. Sip ya? Oke, thank you, boleh ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan mempresentasikan tentang budidaya hidroponik biji tomat. Biji tomat. Pada biji tomat. Nama intinya Solanum lycopersicum expulentum. Alat dan bahan. Medianya botol bekas, roboh, kain panel, flanel kuning, dan biji tomat. Cara kerja? Cara Ya. menanam tomat hidroponik. Pemilihan bibit, proses penyamaian, pemindahan ke sistem hidroponik, proses perawat tanaman hidroponik, menjaga tomat dari hama, dan memanen tomat. Ya, bisa diceritakan nggak gimana gitu? Nggak usah pakai letterlik, nggak usah pakai baca gitu. Jadi nanti bijinya diapain gitu. Bijinya, atau gini deh, kamu kan udah bilang rockwool ya. Saya udah kebayang itu bijinya di rockwool, sama seperti tadi ya, yang udah dijelasin. Nah, untuk setelah dia tumbuh tunas, itu rencana kalian rockwoolnya itu mau ditaruh di mana? Maksudnya di botol bekas, atau mau di ember, atau mau di apa gitu, saya tanya itu. Botol bekas, jadi yang tadi itu ya, yang satu ya. Jadi kalau bisa botol bekas yang tadi ya, yang udah dijelasin, dibagi dua itu, seperti itu. Jadi nanti satu botol, satu tanaman tomat aja, ya. Nah, berarti dia udah tumbuh dulu beberapa daun tunasnya di rockwoolnya itu. Jadi kalau pas di awalnya pakai itu aja, pakai apa sih namanya? Kayak wadah gitulah, ya. Ya, kayak gitu ya, bisa bayangin ya. Oke? Nah, udah? Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai budidaya hidroponik pada biji selada. Selada, ya. Tahap-tahap menanam selada. Alat dan bahannya, kamu pakai apa? Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk media hidroponik selada yaitu biji selada yang disemaikan, baskom dengan kedalaman 15 cm, styrofoam yang totalnya sekitar 2,5 cm, netrot 5 cm, pisau cutter, spidol marker, air, dan nutrisi tanaman. Cara membuat media tanam. Cara membuat media tanaman. Satu, siapkan wadah seperti baskom atau wadah lainnya yang memiliki kedalaman 11 cm. Yang kedua yaitu potonglah styrofoam sesuai ukuran baskom. Yang ketiga, lubangi styrofoam sebesar netrot. Pastikan bagian atas netrot nantinya
tersangka oleh styrofoam. Jadi lubang styrofoam sebesar bagian wadah laptop, bukan diameter atas laptop. 4. Masukkan dan perjalanan setiap lubang styrofoam 5. Dibaskom dengan air dan campuran bersih teruskan air hidroponik. Ketinggian air sekitar 3 cm dari baskom. 6. Letakkan styrofoam yang telah disinetron di atas baskom. 7. Pindahkan tanaman selada ke dalam netpot, 1 netpot 1 tanaman. Masukkan akarnya ke dalam lubang netpot agar akarnya mencintai air. Hati-hati agar akarnya tidak patah. 8. Simpan baskom di tempat yang terkena sinar matahari penuh. Jika Anda menanam di lokasi di dalam rumah yang tidak terkena sinar matahari, gunakanlah lampu fluorescent setidaknya 14 jam sehari. 9. Selada membutuhkan waktu panen 5-6 minggu setelah ditanam dari biji. Tambahkan air jika air dalam baskom berkurang. 10. Setelah selada dipanen, gunakan sisa air di dalam baskom untuk menyiram tanaman lain di kebun Anda. Sudah. Sip ya? Ya, memahami kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.